Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu. Pertama, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pastikan kalian membawa alat-alat tulis dan mencatat hal-hal yang mana kalian anggap penting dalam materi pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait tentang sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Ada berapa macam sholat sunnah? Dan bagaimana cara dan ketentuan sholat sunnah dan hukum-hukum melakukan sholat sunnah? Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata tarafayn nahari wa zulfa minal lail inna hasanati yudhibana syai'at dzalika dzikra lidzakirin. Ini adalah dalil yang mana Allah di sini menjelaskan bahwasanya sholat sunnah itu bisa dikerjakan pada pagi, petang, bahkan malam hari. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, dan dengan sholat tersebut pula kita akan mendapatkan berbagai manfaat yang terkandung dalam sholat sunnah tersebut. Namun tentunya kalian juga harus mengetahui bahwasanya sholat itu ada kalanya berjamaah dan munfarid. Contohnya di sini sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istiha, dan Khusuf itu adalah sholat yang harus dilaksanakan dengan berjamaah meskipun hukumnya sunnah muakkad. Dan ada kalanya sholat itu dikerjakan munfarid, artinya sendirian, bisa di rumah ataupun di mana saja, seperti sholat duha, tahajud, tasbih, atau tarawih. Jadi tarawih itu terkadang bisa dilaksanakan di rumah sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri. Apa itu sholat sunnah Idul Fitri? Sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah yang mana dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbitnya
matahari. Lalu bagaimana ketentuan sholat sunnah Idul Fitri? Ketentuan sholat sunnah Idul Fitri itu dilaksanakan dengan berjamaah, tidak didahului dengan azan dan iqamah, berbeda dengan sholat Jumat. Dilaksanakan juga 2 rakaat pertama adalah 7 kali takbir, dan rakaat kedua 5 kali takbir. Di sela-sela takbirnya pula disunahkan untuk membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan imam harus mengeraskan bacaan takbirnya ataupun bacaan suratnya. Setelah melakukan sholat sunat Idul Fitri, imam tersebut melaksanakan khotbah. Namun setelah khotbah, kita dianjurkan tidak untuk langsung pulang, tapi dianjurkan untuk bermaaf-maafan seperti gambar tersebut. Selanjutnya adalah sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sholat sunnah ini tidak jauh berbeda hukumnya dan tata cara pelaksanaan sholat baik khutbah ataupun khutbahnya. Yang menjadi perbedaan sholat ini dengan sholat Idul Fitri adalah setelah melaksanakan sholat itu menyembelih hewan kurban. Untuk niat sholatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatal Idul Adha rakaataini imaman lillahi ta'ala. Itu adalah niat ketika kita menjadi imam daripada sholat Idul Adha. Lalu bagaimana ketika kita menjadi makmum? Maka bacaannya adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sholat sunnah yang dilakukan berjamaah selanjutnya adalah sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk meminta pertolongan diturunkannya hujan. Biasanya sholat sunnah ini diawali atau dilakukan puasa terlebih dahulu, dan biasanya pula sholat sunnah ini dikerjakan orang-orang setelah sholat Jumat, pergi ke lapangan dengan membawa hewan ternaknya dan pakaian biasa. Jadi sholat sunnah ini adalah sholat sunnah untuk meminta diturunkannya hujan. Lantas bagaimana pelaksanaan sholat sunat istisqa ini? Sholat sunat istisqa ini tidak dilakukan azan ataupun iqamah, tapi cukup dengan seruan sholatul jami'ah. Setelah ada seruan itu, imam memimpin sholat. Yang menjadi perbedaan pula ini adalah pada khutbah pertama dan khutbah kedua, yang mana pada khutbah pertama ini khotibnya itu membaca istighfar 9 kali,
pada khutbah pertama, dan khutbah keduanya adalah membaca istighfar sebanyak 9 kali pula. Terus seterusnya adalah sholat khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Sholat khusyuk adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Demikianlah sholat sunnah berjamaah yang dapat Pak Ulil sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya atau video seterusnya, mungkin Pak Ulil akan membahas mengenai sholat munfarid, seperti contoh taraweh, witir, duka, dan tasbih ataupun tahajud. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun materi yang Pak Ulil sampaikan, kurang lebihnya Pak Ulil memohon maaf. Terusnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.